Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Saya Kanjeng Raden Mas Haryo Wiradiningrat berada di kediaman Sayyid Anas Al-Hasani. Beliau adalah nakib pencatat nasab Nabi dari kota Madinatul Munawwaroh, di mana Rasulullah Muhammad SAW memilih untuk tinggal di akhir masa hidupnya dengan bahagia Islam Jaya di Madinah, dan beliau dimakamkan di Madinah. Di ruangan lantai atas beliau ini ada sekitar 25.000 kitab. Masya Allah, beliau seorang yang alim alama. Dan pemirsa di tanah air Indonesia, saya sampaikan kami tadi sudah berdiskusi banyak dengan beliau tentang banyak hal, tentang kaidah nasab yang benar, dan tentang sekelompok orang golongan yang membanggakan nasabnya, berlaku rasis, tidak mencerminkan akhlak Nabi. Dan saya tidak perlu menceritakan dia siapa, karena bukan akhlak seorang durian Nabi untuk menjelekkan orang lain. Tetapi beliau siap hadir di Indonesia untuk nanti bertemu dengan saudara-saudara keluarga besarnya, baik durian Nabi maupun pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia. Beliau siap bersafari. Beliau siap untuk menjelaskan tentang kaidah nasab yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Untuk Anda semua dimanapun berada, tayangan tadi kita bisa lihat bersama ya, tentang kunjungan silaturahmi KRMH Fakih Wirahadiningrat, Ketua Umum DPP Garuda Nusantara Pancasila GNP, di kota Madinah Al Munawwarah, ke Sayyid Anas Al-Hasani, pencatat nasab zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di kota Madinah Al Munawwarah. Tayangan yang tadi sudah menunjukkan kepada kita semua, saudara-saudaraku, insya Allah semua akan terbongkar, karena di situ tayangan tadi terkait tentang pengakuan nasab, pengakuan sebagai cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah membuktikan sampai beliau Fakih Wirahadiningrat bertemu dengan Sayyid Anas Al-Hasani. Beliau sebagai pencatat nasab zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat dari tayangan tadi, sepertinya kabib-kabib akan segera rungkat, akan segera lenyap dari muka bumi NKRI Nusantara ini. Karena banyak dari elemen-elemen yang menggugat, contohnya kepada Habib Hussein Baagil. Dia dengan garangnya, dengan gagahnya membuat video di area makam Sunan Bonang dengan banyak berkoar. Padahal video itu adalah yang akan memasukkan dia ke ranah hukum. Dan video tersebut akan menjadi bukti, akan menjadi barang bukti yang sah dan sangat kuat, karena itu dibuat dari dia Hussein Baagil. Kita kembali lagi ke menu yang pertama. Banyak lagi dari orang-orang pribumi, banyak lagi dari orang-orang pribumi yang menginginkan bahwa kaum Ba'alawi harus lenyap dari muka bumi ini, dipulangkan atau terserah, dipulangkan ke negaranya siapa. Karena terdeteksi ada sebagian yang memang tidak punya negara, karena keaslian mereka domisili juga trouble ya, entah di mana sebenarnya. Jadi yang jelas
para kabib sebentar lagi akan serungkat-rungkatnya. Dan saya harap semua pribumi kompak, dan saya harap semua pribumi mendukung untuk perjalanannya untuk membersihkan para kaum Ba'alawi yang di negara ini. Karena memang sangat meresahkan, dan bukan hanya meresahkan, tetapi mereka ingin menguasai NKRI ini. Bersatulah anak bangsa untuk membuang, untuk menenggelamkan kaum Ba'alawi. Di situ adalah kabib-kabib. Dan semoga jongos-jongosnya dan semoga kibin-kibinnya insaf kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan saya sendiri terima kasih sekali untuk Wira Hadidiningrat yang sudah sangat istimewa untuk berjuang merungkatkan kabib-kabib WI ini. Dan saya juga menyarankan kepada pribumi, dukung kami, bersatulah dengan kami. Sebagai anak bangsa, rungkatkan para kabib Ba'alawi, luruskan yang sudah membolak-balikan oleh kabib-kabib yang ada di sini. Banyak pemalsuan makam, banyak pemalsuan. Pejuang NKRI dijadikan kabib. Sungguh keterlaluan. Kalau boleh jujur, saya pun bingung dan saya pun heran. Kenapa pemerintah diam seribu bahasa? Seolah tidak melihat gejolak apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Kalau boleh saya jujur, sebenarnya untuk menghilangkan Ba'alawi itu sangat mudah jika pemerintah bersatu dengan pribumi. Mereka kan bukan orang-orang sini. Mereka di sini sudah merusak tatanan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Mereka sudah merusak akidah-akidah. Mereka membolak-balikan sejarah. Sebenarnya sangat mudah. Mudah untuk kami, mungkin susah untuk mereka yang memang mendampingi mereka. Saya miris, apalagi pernah terjadi chaos, pernah terjadi bentrok antara PWLS dengan FPI. Yang jelas FPI sendiri adalah organisasi terlarang. Mereka muncul. Kenapa mereka bisa muncul dan didiamkan begitu saja? Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama untuk melenyapkan para Ba'alawi yang ada di sini, di NKRI. Kita bergandeng tangan, kita enyahkan mereka semua. Jangan sampai negeri ini menjadi negeri milik mereka. Ingat, pesan pejuang-pejuang Indonesia, terus pantang mundur. Di jiwa kami, NKRI harga mati. Siapapun yang ingin mengganggu NKRI akan berhadapan dengan kami. Kami adalah pribumi yang memupuk menyuburkan negeri ini. Kita kembali, saudara-saudaraku. Kita kembali ke ulama, ke kiai pribumi Nusantara. Karena beliau-beliaulah kita bisa sampai di sini. Kita bisa membaca Al-Quran, dan tidak ada satupun dari kaum kabib yang mengajarkan Al-Quran dari Iqra. Karena saya belum pernah melihat. Yang ada mereka berceramah memprovokasi. Mereka cuma bisa berkoar-koar, memprovokator agar terjadi chaos. Yang jelas, mereka tertawa saat pribumi dengan pribumi chaos, pribumi dengan pribumi perang. Semoga kita bisa menyadari dan sadar apa yang sebenarnya tujuan dari kaum Ba'alawi. Mereka memang sampah, mereka memang virus,
wajib bagi pribumi untuk menyingkirkannya. Jangan sampai anak cucu kami, jangan sampai anak cucu kita menjadi jongos mereka. Kita adalah tuan rumah dan mereka bukanlah siapa-siapa. Tetap di channel Langit Pitu, NKRI harga mati.